7 prediksi harga Bitcoin 2025 dari para analis dan tokoh industri kripto dunia. Tahun 2025 tampaknya akan menjadi babak penting dalam sejarah Bitcoin setelah mencetak all-time high atau ATH baru di level 111.861 US dollar pada 22 Mei 2025. Antusiasme terhadap masa depan aset kripto ini kembali memuncak. Sejumlah analis, institusi finansial hingga tokoh industri kripto mulai merilis prediksi harga yang sangat bullish untuk sisa tahun ini dan seterusnya. Berikut adalah 7 proyeksi harga Bitcoin yang patut dicermati. Yang pertama dari Standard Chartered, 200.000 US dollar di akhir tahun 2025. Global Head of Digital Research di Standard Chartered, Geoffrey Kendrick, memprediksi harga Bitcoin dapat menembus 200.000 US dollar sebelum tahun ini berakhir. Meskipun di tengah tantangan geopolitik seperti tarif dagang dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kendrick menyatakan bahwa investor asal AS mulai mencari aset non-pemerintah sebagai alternatif investasi strategis. Ia meyakini bahwa akan terjadi rotasi besar-besaran dari aset-aset AS ke Bitcoin, memicu lonjakan tajam dalam beberapa bulan ke depan. Bahkan untuk jangka panjang, ia memproyeksikan harga Bitcoin bisa mencapai 500.000 US dollar sebelum Trump menyelesaikan masa jabatannya pada awal 2029. Kemudian dari Bitfinex, 200.000 US dollar pada pertengahan 2025. Analis dari Bitfinex memperkirakan bahwa Bitcoin dapat melonjak hingga 200.000 US dollar pada pertengahan 2025, didorong oleh meningkatnya adopsi oleh investor institusional. Dalam laporannya pada Desember 2024, Bitfinex menilai bahwa koreksi harga yang mungkin terjadi di awal 2025 hanya bersifat sementara. Arus masuk dana dari institusi besar ke ETF Bitcoin menjadi alasan utama yang menopang harga meskipun volatilitas diprediksi meningkat. Arah jangka panjang Bitcoin tetap menguat seiring globalisasi adopsi dan meningkatnya kepercayaan investor. Kemudian selanjutnya dari mantan CEO Binance, Changpeng Zhou, 500.000 US dollar sampai 1 juta US dollar di siklus ini. Co-founder dan mantan CEO Binance, Changpeng Zhou, baru-baru ini menyampaikan pandangan bullish terhadap pergerakan Bitcoin dengan prediksi harga menembus 500.000 US dollar hingga 1 juta US dollar dalam siklus pasar kali ini. Dalam sebuah wawancara bersama Farouk Sarmat di Rak Radio pada awal Mei, Zhou menyoroti peran penting exchange atau traded fund ETF berbasis Bitcoin spot dalam mendorong lonjakan harga. Dengan adopsi institusi besar ke pasar kripto adalah hal positif yang memperkuat posisi Bitcoin di ekosistem keuangan global. Ia menambahkan bahwa sebagian besar dana besar di AS berasal dari institusi dan dengan adanya ETF dana tersebut mulai mengalir ke dunia kripto. Berikut dari Bernstein, 200.000 US dollar pada siklus bull ini. Dalam sebuah laporan pada Desember 2024, analis dari perusahaan investasi Bernstein meyakini bahwa harga Bitcoin ditutup di level 200.000 US dollar pada akhir tahun ini, didorong oleh banjir dana institusional dan meningkatnya sentimen positif terhadap aset digital. Adapun para analisnya memperkirakan bahwa perusahaan-perusahaan besar akan membeli Bitcoin senilai total 330 miliar US dollar dalam 5 tahun mendatang, menjadi pendorong utama kenaikan harga. Selanjutnya dari Arthur Hayes, 150.000 US dollar di 2025. Co-founder BitMEX, Arthur Hayes, dikenal dengan pandangan makronya yang berani. Dalam postingan blog baru-baru ini, ia memperkirakan bahwa kebijakan ekspansif bank sentral akan mendorong Bitcoin menembus 150.000 US dollar pada 2025. Kenaikan ini juga akan terus meningkat, kata Hayes, dengan proyeksi harga mencapai 1 juta US dollar pada 2028 yang akan dipicu oleh kebijakan moneter agresif dan meningkatnya minat dari institusi besar terhadap aset kripto. Ia juga menegaskan keyakinannya akan terjadinya rally besar-besaran. Tak hanya di pasar kripto tetapi juga di pasar saham tradisional. Kemudian dari CEO Blockstream, Adam Back, 500.000 US dollar sampai 1 juta US dollar. Sosok legendaris di komunitas Bitcoin sekaligus CEO Blockstream, Adam Back, menyebut harga Bitcoin saat ini masih tergolong terlalu rendah jika mempertimbangkan dampak halving dan partisipasi institusi yang terus bertambah. Dalam wawancara dengan Decrypt, Beck menyatakan bahwa begitu Bitcoin menembus ATH baru, lonjakan harga selanjutnya bisa terjadi dengan sangat cepat. Target harga yang ia ajukan untuk siklus ini antara 500.000 US dollar hingga 1 juta US dollar. Kemudian dari Bitwise, 200.000 US dollar pada akhir tahun. Matt Haugen, Chief Investment Officer dari Bitwise, mengungkapkan bahwa skenario harga Bitcoin mencapai 200.000 US dollar pada akhir 2025 sangat masuk akal. Ia menyoroti kebijakan ekonomi pemerintahan Trump sebagai variabel penting.
Menurut Haugen, upaya Trump untuk melemahkan dolar AS bisa memperkuat posisi Bitcoin sebagai alternatif penyimpanan nilai. Ia merujuk pada pernyataan Steve Miran, Ketua Dewan Penasehat Ekonomi Gedung Putih, yang mengkritik dominasi dolar karena menciptakan ketimpangan perdagangan. Dalam kondisi dolar yang melemah, Bitcoin diyakini akan semakin diminati sebagai lindung nilai. Jadi begitu guys ya, perkiraan dari para analis dan ahli tentang harga Bitcoin ke depan. Bahkan ada yang memprediksi harganya itu mencapai 1 juta US dollar, 500.000 sampai 1 juta US dollar. Sekarang harga Bitcoin di angka 107 sampai 110. Bayangkan guys, potensi yang bisa kalian dapatkan kalau kalian masuk sekarang. Jadi jangan kamu tunda lagi, tidak ada istilah harganya terlalu mahal. Ini masih terlalu rendah guys. Bitcoin ini adalah aset untuk masa depan, untuk jangka panjang, bukan untuk 1 hari 2 hari. Untuk berbulan-bulan, bertahun-tahun ke depan, ya. Jadi ini aset yang akan terus naik, ya, dengan tingkat kenaikan atau ROI, return of investment, yang mengalahkan emas, mengalahkan aset-aset lainnya seperti saham, seperti emas, reksadana dan segala macamnya, ya. Jadi ini adalah aset investasi yang terbaik untuk kamu mulai menabungnya, ya. Jadi kamu jangan melewatkan kesempatan untuk berinvestasi di Bitcoin dengan cara dicicil aja. Berapa ada uangnya dicicil terus. Sama kayak kamu membeli emas, dicicil, ditabung ya, ditabung emasnya terus. Lama-lama nanti akan berkembang. Gunanya adalah sebagai untuk melindungi nilai uang kamu, jangan tergerus oleh inflasi, ya. Inflasi kan naik terus setiap tahun, sementara uang kamu di bank itu tidak berkembang. Nanti nilai uang kamu itu akan digerus oleh inflasi. Nilai uangnya ya, angkanya nggak berkurang. Misalnya kamu punya 10 juta rupiah disimpan di bank. Angkanya tetap 10 juta tahun depan, 2 tahun yang akan datang tetap 10 juta, tapi nilai belinya, buying powernya berkurang karena inflasi, ya. Lebih baik uang kamu itu kamu tabung di Bitcoin, dibeli Bitcoin supaya bisa mengalahkan inflasi, karena per tahun itu selalu naik, ya. Kenaikannya itu mengalahkan kenaikan daripada inflasi. Itu gunanya kita cicil Bitcoin, itu gunanya kita invest di Bitcoin, itu gunanya kita beli Bitcoin untuk menjaga nilai kekayaan ataupun nilai uang kita supaya tidak dimakan, dirampok, dicuri oleh yang namanya inflasi. Jadi tidak ada istilah saya nggak bisa beli Bitcoin sekarang karena harganya sudah terlalu tinggi. Sekarang baru 100 ribuan guys. Ini diperkirakan masa datang ini akan mencapai 1 juta. Bayangkan 1 juta US dollar, 500.000. Bahkan tahun ini diperkirakan mencapai 200.000. Kalau kamu beli di 100.000 sekarang Bitcoin, kalau tahun ini 200.000 itu udah 100% guys kenaikannya. Kalau 1 juta itu udah 1000% kenaikannya, ya. Tidak ada aset lain yang seperti itu. Ya, jadi kamu jangan skeptis lagi untuk tidak mulai nyicil Bitcoin, untuk tidak mulai berinvestasi Bitcoin. Segera beli Bitcoin sekarang, boleh berapa saja, ya, 100.000 per bulan, 200.000 per bulan, silakan. Yang penting konsisten kamu tabung, itu namanya DCA, ya, dicicil aja, atau dollar cost averaging. Lalu bagi kamu yang masih awam, yang masih belum ngerti gimana sih cara belinya, nah ini ada tutorialnya, ya. Kamu klik ini di link yang ditunjukkan oleh tanda panah ini ada playlist tutorial bagaimana cara beli Bitcoin dari awal sampai akhir, dari A sampai Z, dari nol ya, untuk pemula, untuk newbie, nggak usah khawatir. Kamu klik aja dari video pertama, kemudian kamu lanjut video kedua, dan seterusnya. Itu secara detail berurut-urut dijelaskan mulai dari tahap awal gimana caranya kamu beli Bitcoin. Mulai dari cara mendaftar diri di exchange. Exchange itu apa? Exchange itu tempat kita beli Bitcoin, ya. Setelah kita mendaftarkan diri di exchange, lalu baru kita isi saldo, baru kemudian beli Bitcoin. Beli secara berkala terus, ya. Nanti ada tutorialnya, kamu akan dipandu. Silahkan diklik ya di link yang tadi, atau nanti kamu bisa lihat di deskripsi video ini. Oke? Semoga cuan terus. Salam sukses. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can